Shalom, selamat malam Amang dan Inang yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam Selasa 26 Mei 2026. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang tahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas begitu banyak berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Sejak kami bangun pagi hari, kami beraktivitas sepanjang hari ini dan hingga pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang telah akan ditaburkan ini boleh menjadi pedoman, menjadi dasar bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam ini diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Saya akan membacakannya untuk kita semua dengan topik hamba yang dipercaya. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab kerajaan surga seumpama seseorang yang mau bepergian. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dalam sukacita tuanmu. Sesudah itu, datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Tuannya itu menjawab, hai hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Kalau begitu, seharusnya uang itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali, aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Namun, siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikian bunyi firman Tuhan pada malam hari ini. Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan perumpamaan tentang talenta yang diberikan oleh Juru Selamat.
Seorang kaya mendelegasikan pengelolaan kekayaannya kepada para pelayannya. Ia memberikan 5 talenta kepada pelayan pertama, 2 talenta kepada pelayan kedua, dan 1 talenta kepada pelayan ketiga. 2 dari pelayan tersebut langsung mengelola talenta tersebut dan memperoleh keuntungan 100% dengan berdagang menggunakan dana tersebut. Tapi pelayan yang ketiga, ia menyembunyikan uang tersebut dalam tanah dan tidak memperoleh hasil apapun. Ketika orang kaya tersebut kembali dari perjalanannya dan memberikan hadiah kepada 2 orang yang menghasilkan uang dan menghukum pelayan yang tidak melakukan apapun juga. Menurut Injil Matius, talenta melambangkan semua kemampuan, waktu, sumber daya, dan kesempatan untuk melayani Tuhan. Berapakah nilai satu talenta? Talenta adalah ukuran timbangan sebesar 3.000 shikal. 1 shikal sama dengan 11,4 gram atau kurang lebih 34 kilogram. Dalam perjanjian baru, talenta adalah jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. 1 dinar merupakan upah seorang pekerja dalam 1 hari. Dalam Matius 20 ayat 2. Jika gaji buruh pada saat itu diperhitungkan 200.000 misalnya per hari, maka nilai 1 talenta sama dengan 1,2 miliar rupiah. Hal ini dianggap Tuhan sebagai suatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita harus bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan bijaksana. Tuhan memberikan talenta atau karunia sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Setiap orang dipercayakan talenta dalam jumlah dan bentuk yang berbeda, sesuai dengan kemampuan kita. Namun, perlu kita ingat bahwa bukan talenta awal yang ada pada diri kita masing-masing, tapi bagaimana kita mengembangkan talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jangan pernah iri kepada orang yang punya kemampuan lebih banyak daripada kita. Ingat, Tuhan memberikan kepada setiap orang berbagai macam talenta atau karunia, dan Tuhan mengharapkan kita untuk menggunakannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari serta pelayanan kita kepada Tuhan. Tidak layak apabila kita menyimpan karunia-karunia itu di dalam lemari lalu mengabaikannya. Seperti ketiga hamba tersebut, kita tidak memiliki talenta atau karunia dalam level yang sama. Imbalan yang Tuhan harapkan dari kita sebanding dengan talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Setelah mendengar pertanggungjawaban hamba yang pertama dan kedua, Sang Tuhan memberikan pujian dan upah yang sama kepada mereka. Walaupun yang satu menghasilkan 5 talenta dan hamba yang lain menghasilkan 2 talenta, tetapi mereka mendapatkan ucapan terima kasih dan pujian yang sama karena mereka telah menggunakan dan mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepada mereka dan mempertanggungjawabkannya dengan baik. Disebutnya sebagai hamba yang baik dan setia. Namun, hamba yang hanya menerima 1 talenta tidak dihukum karena gagal mencapai target, tapi ia dihukum karena apa? Karena ia tidak mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepada dia. Inti dari perumpamaan ini adalah bahwa kita harus menggunakan apapun yang telah diberikan Tuhan kepada kita sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan tidak menganugerahi setiap orang dengan karunia yang sama, dan Tuhan tidak mengharapkan hasil yang sama dari setiap orang. Dalam perumpamaan tersebut, seorang hamba menghasilkan 5 talenta, sedangkan yang lain menghasilkan 2 talenta. Sang Tuhan memuji keduanya dengan cara yang sama. Dalam
dalam Matius 25 ayat 23. Penting untuk diperhatikan bahwa kedua hamba tersebut melakukan investasi untuk kepentingan tuannya dan mereka mengembalikannya kepada tuannya 100%. Ketika kita mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan, kita tidak bermaksud mengatakan bahwa itu adalah hasil usaha kita. Itu adalah milik Tuhan, merupakan suatu hak istimewa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sumber daya, talenta, atau apapun juga yang diberikan Tuhan, kita harus mengembangkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Work hard beats talent. Gandakanlah talentamu dengan berusaha lebih keras. Ketika kita menggandakan talenta yang diberikan kepada kita, kita tidak dituntut untuk mengembangkan talenta yang tidak kita miliki. Kita perlu membuat action plan untuk talenta-talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bagaimana kita akan mengembangkan talenta tersebut sesuai dengan rencana Tuhan kepada kita, dan kita menerima talenta tersebut dengan penuh tanggung jawab untuk mengembangkannya. Kerjakanlah talenta yang telah diberikan kepada kita dengan melakukan usaha yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan bukan nama kita pribadi. Amang, Inang, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang ketiga hamba ini mengajarkan kepada kita agar kita menjadi hamba yang baik dan setia yang dapat dipercaya oleh Tuhan kita. Jangan lalai menggunakan talenta yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Alangkah sukacitanya ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini, Tuhan mengatakan kepada kita, "Baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar lagi. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Matius 25 ayat 21 dan 23. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini, yang mengajarkan kami untuk berusaha menjadi hamba yang baik dan setia, yang menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami dapat setia mendengarkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami supaya kami tidak mengeraskan hati kami, mau menundukkan diri dan turut kepada rencana-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh mengembangkan anugerah ataupun talenta yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing, sesuai dengan kemampuan kami. Kami tidak iri kepada talenta orang lain. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh memampukan kami melakukan itu semua. Sekarang kami akan beristirahat. Tuhan boleh sertai kami dalam istirahat kami. Ampuni segala dosa dan segala kesalahan kami. Dalam nama Anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Demikianlah firman Tuhan dalam renungan malam pada hari ini. Selamat beristirahat kepada Amang, Inang, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.